Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas melukis malam. Di suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang bersandar di kursi kayu di depan rumahnya. Angin lembut bertiup, membawa aroma bunga yang mulai bermekaran. Langit sore berubah warna, dari jingga ke merah muda, hingga perlahan menjadi biru gelap. Abu Nawas menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu. Ia merenung dalam hatinya tentang keindahan malam, tentang misteri dan ketenangan yang malam hadirkan. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas, Sultan ingin bertemu denganmu segera. Ada tugas besar yang harus kau selesaikan, katanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia memang sering diminta Sultan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang unik dan menantang. Dengan rasa penasaran, ia segera pergi ke istana. Di sana, Sultan menyambutnya dengan senyum penuh teka-teki. Abu Nawas, kata Sultan, aku telah mendengar banyak tentang kecerdasan dan kreativitasmu. Kali ini, aku ingin memberikanmu tantangan yang belum pernah kau hadapi sebelumnya. Abu Nawas membungkuk hormat. Apakah yang harus kulakukan, Yang Mulia? Sultan memandang Abu Nawas dengan tatapan serius. Aku ingin kau melukis malam. Tetapi bukan sembarang malam. Aku ingin kau menangkap keindahan, ketenangan, dan misteri malam dalam sebuah lukisan yang bisa membuat siapa saja yang melihatnya merasa seperti berada di malam itu sendiri. Kau hanya punya waktu semalam untuk menyelesaikannya. Abu Nawas tersenyum kecil. Tugas ini memang tidak biasa, tetapi ia menyukai tantangan. Tentu, Yang Mulia. Aku akan melukis malam sesuai permintaanmu. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan mulai mempersiapkan alat-alat lukisnya. Tetapi kali ini, ia tidak langsung mulai menggambar. Ia tahu bahwa melukis malam bukan hanya soal gambar yang realistis. Melukis malam berarti menangkap esensinya, perasaan, suara, dan keajaiban yang ada di dalamnya. Ia keluar ke halaman rumahnya, di mana langit malam yang gelap terbentang luas. Bintang-bintang berkilauan di atas, sementara angin malam berhembus pelan. Abu Nawas duduk di bawah langit, mendengarkan suara malam, dengung jangkrik, gemerisik daun, dan kesunyian yang penuh makna. Malam ini berbicara, gumam Abu Nawas. Aku harus mendengarkan, merasakan, dan memahami pesannya sebelum aku bisa melukisnya. Ia mengambil kuas dan tinta hitam. Tetapi, alih-alih membuat gambar yang langsung terlihat seperti malam, Abu Nawas memilih pendekatan yang berbeda. Ia menciptakan pola-pola abstrak di atas kertas, mencoba menangkap suasana malam dengan cara yang unik. Ia melukiskan kegelapan dengan goresan tinta yang tebal, tetapi juga menambahkan titik-titik kecil yang berkilauan untuk mewakili bintang-bintang. Ia membuat bayangan pohon dan garis horizon yang tampak menyatu dengan langit. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk menambahkan elemen-elemen alami ke dalam lukisannya. Ia menaburkan debu dari halaman rumahnya untuk memberikan tekstur yang hidup. Ia bahkan mengambil tetesan embun dari daun dan menggunakannya untuk menciptakan efek kilauan yang halus. Seni bukan hanya tentang apa yang terlihat, kata Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seni adalah tentang apa yang dirasakan. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa lukisannya ke istana. Sultan dan para penasihatnya telah menunggu dengan penuh antisipasi. Abu Nawas, tunjukkan kepadaku lukisan malam yang telah kau buat, kata Sultan. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membuka gulungan lukisannya. Sultan terdiam sejenak, memandangi lukisan itu dengan penuh perhatian. Goresan-goresan tinta yang sederhana tetapi mendalam seolah-olah menggambarkan malam dalam segala keindahan dan misterinya. Sultan bahkan merasa seperti ia bisa mendengar suara jangkrik dan merasakan angin malam hanya dengan melihat lukisan itu. Abu Nawas, kata Sultan akhirnya, lukisanmu sungguh luar biasa. Kau berhasil menangkap keindahan malam bukan hanya dengan gambar, tetapi juga dengan jiwa. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum. Yang Mulia, malam adalah sesuatu yang tak bisa sepenuhnya ditangkap oleh mata. Tetapi jika kita mendengarkan, merasakan, dan memahami, malam akan berbicara kepada kita. Lukisan ini hanyalah pantulan dari apa yang malam ceritakan kepadaku. Sultan mengangguk dengan kagum. Kau benar-benar jenius, Abu Nawas. Lukisanmu akan kuabadikan di istana sebagai pengingat bahwa seni bukan hanya soal bentuk, tetapi juga soal hati dan jiwa. Namun,
Kisah ini belum berakhir. Sultan memutuskan untuk mengadakan pesta besar di istana untuk memperlihatkan lukisan Abu Nawas kepada para tamunya. Para tamu, termasuk bangsawan, seniman, dan rakyat biasa, datang untuk melihat lukisan tersebut. Mereka semua terpesona oleh keindahan lukisan itu. Banyak yang mengatakan bahwa lukisan Abu Nawas membuat mereka merasa seolah-olah sedang berada di malam itu sendiri. Seorang seniman muda mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Bagaimana kau bisa membuat lukisan yang begitu hidup? Apa rahasiamu?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Rahasianya adalah mendengarkan. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mencoba menangkap apa yang kita lihat, sehingga kita lupa untuk mendengarkan apa yang dunia coba katakan kepada kita. Malam ini berbicara, dan aku hanya mengikuti pesannya." Kisah Abu Nawas melukis malam menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Orang-orang tidak hanya mengagumi kreativitas Abu Nawas, tetapi juga belajar darinya bahwa seni adalah tentang memahami dunia dengan hati dan jiwa, bukan hanya dengan mata. Semoga cerita ini menghibur dan menginspirasi untuk selalu mencari keindahan dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya kisah daun jatuh yang ajaib. Suatu pagi yang indah di sebuah desa kecil, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Taman itu adalah tempat favoritnya untuk merenung dan mencari inspirasi. Di sana, ia bisa mendengar suara burung yang berkicau, melihat bunga-bunga yang bermekaran, dan merasakan angin sejuk yang berhembus. Tapi pagi itu, Abu Nawas tertarik pada satu hal yang sederhana, sebuah daun yang jatuh dari pohon besar di tengah taman. Abu Nawas duduk di bawah pohon itu dan memperhatikan daun-daun yang berguguran. Daun-daun itu melayang di udara, berputar, dan menari sebelum akhirnya menyentuh tanah. Betapa menariknya perjalanan daun ini, pikir Abu Nawas. Setiap daun memiliki jalannya sendiri. Seolah-olah mereka tahu kemana harus pergi, meskipun terlihat acak. Saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang pria datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya cemas dan penuh panik. Pria itu berkata, "Abu Nawas, tolong aku. Aku kehilangan dompetku. Di dalamnya ada uang hasil jerih payahku selama berbulan-bulan." Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang. "Sahabatku, jangan khawatir. Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang-kadang, kita hanya perlu berhenti sejenak dan melihat dunia dengan cara yang berbeda." Pria itu menggelengkan kepala. "Aku sudah mencarinya kemana-mana, Abu Nawas. Aku bahkan bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Jika kau percaya padaku, aku akan membantumu menemukannya. Kau lihat daun-daun yang jatuh dari pohon ini? Mereka mungkin bisa menunjukkan jalan." Pria itu tampak bingung. "Daun? Bagaimana mungkin daun bisa membantu menemukan dompetku?" Abu Nawas berdiri dan mengambil sebuah daun yang baru saja jatuh. Ia memegang daun itu dengan hati-hati, lalu berkata, "Ikuti arah jatuhnya daun, dan kau akan menemukan dompetmu." Dengan rasa ragu, pria itu akhirnya memutuskan untuk mencoba saran Abu Nawas. Ia mengambil daun dan mulai memperhatikan cara daun itu melayang di udara. Daun pertama jatuh ke arah utara, jadi pria itu berjalan ke utara. Di sana, ia tidak menemukan dompetnya, tetapi menemukan seorang tukang sepatu yang sedang bekerja. Pria itu bertanya kepada tukang sepatu, tetapi tukang sepatu itu menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak melihat dompet. Abu Nawas berkata, "Ambillah daun lain dan ikuti jalannya." Daun ini belum selesai menunjukkan jalannya. Pria itu mengikuti saran Abu Nawas. Daun kedua jatuh ke arah barat, jadi pria itu berjalan ke barat. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain di bawah pohon. Anak itu terlihat sedang memegang sesuatu yang mencurigakan. Pria itu mendekati anak itu dan bertanya, "Hai, anak kecil, apa yang kau pegang di tanganmu?" Anak itu dengan polos menjawab, "Ini dompet. Aku menemukannya di jalan tadi." Pria itu sangat terkejut. Ia segera memeriksa dompet itu dan ternyata benar, itu adalah dompet miliknya. "Abu Nawas, ini sungguh ajaib. Daun-daun itu benar-benar membawaku ke tempat dompetku berada." Anak kecil itu tersenyum dan berkata, "Aku ingin mengembalikan dompet ini, tetapi aku tidak tahu siapa pemiliknya." Pria itu berterima kasih kepada anak kecil itu dan memberinya sedikit uang sebagai bentuk penghargaan. Ia kemudian kembali ke taman untuk menemui Abu Nawas. "Sungguh luar biasa, Abu Nawas.
Daun-daun itu benar-benar membantuku menemukan dompetku, kata pria itu dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas tersenyum bijak. Sahabatku, daun-daun itu hanya membantu menunjukkan jalan. Yang lebih penting adalah kepercayaanmu pada proses. Kadang-kadang, dalam hidup ini, kita hanya perlu mengikuti petunjuk-petunjuk kecil di sekitar kita. Pria itu mengangguk. Aku tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang sederhana seperti daun bisa membantu menyelesaikan masalahku. Kau benar-benar luar biasa. Abu Nawas menjawab, ingatlah, sahabatku. Dalam setiap hal kecil di dunia ini, ada pelajaran dan makna yang dalam. Daun yang jatuh bukan hanya sekadar daun, ia adalah simbol kehidupan, perjalanan, dan tujuan. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali menemui Abu Nawas. Kali ini, ia membawa sekelompok orang yang ingin meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas, kata pria itu. Teman-temanku ini kehilangan barang berharga mereka. Mereka mendengar kisahku dan ingin mencoba metode daun ajaibmu. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan daun-daun ini. Tetapi ingatlah, hasilnya tergantung pada seberapa percaya kalian pada proses ini. Abu Nawas kembali menggunakan daun-daun yang jatuh untuk menunjukkan jalan. Satu persatu, para teman pria itu menemukan barang yang hilang, mulai dari cincin, uang, hingga buku catatan berharga. Semua orang terkejut dan kagum dengan metode Abu Nawas. Dan begitulah, kisah daun jatuh yang ajaib menjadi legenda di desa itu. Orang-orang mulai melihat daun dengan cara yang berbeda, tidak lagi sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai simbol kehidupan yang penuh keajaiban. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki makna jika kita bersedia untuk percaya. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya, bayangan yang berbicara. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia memandangi bayangannya sendiri yang terlihat jelas di tanah, karena matahari bersinar dengan terik. Bayangan itu begitu besar dan panjang, bahkan lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu bergumam, bayanganku ini selalu mengikuti kemana aku pergi. Andai saja bayangan bisa berbicara, pasti hidupku akan lebih seru. Tidak lama kemudian, seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana sekarang juga, katanya dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk santai dan berkata, aha, ini pasti tugas aneh lagi. Baiklah, aku akan ke istana. Setelah bersiap-siap, ia pun berangkat dengan langkah ringan. Bayangannya terus mengikuti di belakang, seperti pengawal yang setia. Tantangan dari Raja. Di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman penuh arti. Ia memang senang memberikan tugas-tugas ajaib kepada Abu Nawas untuk menguji kecerdasannya. Abu Nawas, kali ini aku punya tugas untukmu, kata Raja. Aku ingin kau membuat bayanganmu berbicara. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan mendapat hukuman. Semua menteri dan pengawal yang berada di ruangan mulai tertawa kecil. Mereka berpikir, bagaimana mungkin bayangan bisa berbicara? Ini pasti tugas yang mustahil. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda yang mulia, hamba akan memenuhi permintaan Baginda. Berikan hamba waktu 3 hari, maka bayangan hamba akan berbicara. Hari pertama, mengamati bayangan. Hari pertama, Abu Nawas menghabiskan waktu di pasar, memperhatikan bayangannya di berbagai tempat. Ia berdiri di bawah sinar matahari, di samping pohon, di depan toko roti, bahkan di tengah kerumunan orang. Setiap kali, ia mengamati bagaimana bayangannya berubah bentuk dan ukuran. Orang-orang di pasar mulai memperhatikan kelakuan anehnya. Abu Nawas, apa kau sedang mencari sesuatu di tanah? Tanya seorang pedagang. Oh, tidak. Aku sedang berbicara dengan bayanganku, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Jawabannya membuat orang-orang semakin bingung, tetapi mereka tahu, Abu Nawas selalu punya rencana cerdik. Hari kedua, persiapan yang lucu. Hari kedua, Abu Nawas mulai mempersiapkan rencananya. Ia membeli kain hitam, beberapa cermin kecil, dan lampu minyak.
Ia juga meminjam seekor burung beo dari seorang pedagang hewan di pasar. Burung beo itu terkenal bisa meniru suara manusia dengan sangat baik. Abu Nawas membawa barang-barang itu pulang dan mulai bekerja. Ia menyiapkan kain hitam untuk menciptakan bayangan besar di ruangan gelap. Ia menempatkan burung beo di balik kain tersebut dan mengajari burung itu beberapa kalimat sederhana. Katakan, "Aku adalah bayangan Abu Nawas," kata Abu Nawas kepada burung beo. Burung itu pun meniru dengan suara yang sangat mirip manusia. Abu Nawas tertawa puas. Baginda Raja pasti akan terkejut. Hari ketiga, aksi di istana. Hari ketiga, Abu Nawas membawa semua barang-barangnya ke istana. Raja dan para menteri sudah menunggu dengan rasa penasaran. "Abu Nawas, apakah kau sudah siap membuat bayanganmu berbicara?" tanya Raja. "Siap, Baginda. Hamba hanya perlu ruangan yang gelap untuk menunjukkan keajaiban ini," jawab Abu Nawas. Raja memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan ruangan gelap di istana. Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia menyalakan lampu minyak untuk menciptakan bayangan besar di dinding. Di balik kain hitam, burung beo mulai berbicara. "Aku adalah bayangan Abu Nawas," kata burung itu dengan suara lantang. Semua orang di ruangan itu terkejut. "Luar biasa. Bayangan itu berbicara," kata salah satu menteri. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Abu Nawas pura-pura serius dan berkata, "Baginda, ini adalah hasil dari latihan panjang dan kesetiaan bayangan hamba. Bayangan hamba tidak hanya mengikuti hamba, tetapi juga belajar berbicara demi Baginda." Kejadian lucu. Raja, meskipun tahu ada trik di balik ini, tetap tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Tapi bagaimana kalau aku meminta bayanganmu menyanyikan lagu?" Abu Nawas tersenyum. Ia berbisik kepada burung beo di balik kain. Tak lama kemudian, burung beo mulai berkicau dengan nada seperti lagu. Para menteri dan pengawal tertawa sampai perut mereka sakit. Seorang pengawal yang suka menggoda bertanya, "Abu Nawas, apakah bayanganmu juga bisa menari?" Abu Nawas menjawab, "Oh, tentu saja. Tapi bayangan hanya menari di tempat yang penuh cahaya, dan itu hanya bisa dilakukan di bawah perintah Baginda." Akhir yang bahagia. Raja sangat puas dengan hiburan yang diberikan oleh Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, kau memang seorang pemikir jenius. Aku akan memberimu hadiah besar. Kau bebas dari tugas kerajaan selama 1 bulan." Abu Nawas pun pulang dengan hati lega dan senyum lebar, sementara kisah bayangan yang berbicara menjadi legenda di seluruh Baghdad. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas menanam tawa. Awal kisah. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil memperhatikan pekarangan kecil di depannya. Di sana tumbuh beberapa tanaman yang sudah mulai layu karena lama tak disiram. Abu Nawas menggaruk kepalanya, berpikir dalam-dalam. "Tanaman ini terlihat murung," gumamnya. "Mungkin mereka butuh sesuatu yang lebih dari sekadar air. Mereka butuh tawa." Tetangganya yang sedang lewat membawa sekop kecil berhenti dan menatap Abu Nawas dengan dahi berkerut. "Abu Nawas, apa yang kau bicarakan? Tumbuhan mana mungkin bisa tertawa?" katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, kau meremehkan kekuatan tawa. Aku akan menunjukkan bahwa bahkan tanaman pun bisa tersenyum jika diberi tawa yang cukup." Tetangganya tertawa kecil dan menggelengkan kepala. "Kau memang selalu punya ide-ide aneh. Baiklah, aku ingin lihat apa yang kau lakukan kali ini." Panggilan dari istana. Seolah alam semesta mendukung ide Abu Nawas, tiba-tiba seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia membutuhkan kecerdikanmu untuk tugas penting," serunya. Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan penuh rasa penasaran. Sesampainya di sana, Raja terlihat duduk di singgasananya dengan wajah serius, dikelilingi oleh para menteri. "Abu Nawas, aku membutuhkan sesuatu yang bisa menghibur seluruh rakyat Baghdad. Mereka tampaknya sedang murung belakangan ini, mungkin karena panen yang buruk dan cuaca yang tidak menentu. Aku ingin kau menanam sesuatu yang bisa membuat mereka tertawa. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, kau akan dihukum," kata Raja. Para menteri mulai berbisik-bisik, menganggap tugas ini mustahil. Salah satu menteri bahkan berkata pelan, "Bagaimana mungkin seseorang bisa menanam tawa? Ini pasti hanya akan berakhir dengan kegagalan."
Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Baginda, hamba akan menanam tawa dan memastikan seluruh rakyat Baghdad tersenyum lebar. Berikan hamba waktu 3 hari. Persiapan di rumah. Abu Nawas kembali ke rumah dengan penuh semangat. Ia mulai mencari barang-barang yang tidak biasa, sekarung biji kacang, beberapa boneka kecil, kertas warna-warni, dan lonceng kecil. Tetangganya yang penasaran terus memperhatikan. "Apa yang kau rencanakan kali ini, Abu Nawas?" tanya seorang tetangga. "Ah, kau akan segera melihat keajaiban yang akan kubuat. Aku akan menanam tawa di pekaranganku," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Ia mulai menggali tanah di pekarangannya dan menanam biji kacang di setiap lubang. Namun, sebelum menutup lubang-lubang itu dengan tanah, ia meletakkan boneka kecil yang tersenyum di atas biji-biji kacang itu. Ia juga menggantung kertas warna-warni dan lonceng di sekitar pekarangan. Ketika tetangganya melihat itu, mereka tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, kau benar-benar aneh. Apa kau berharap boneka-boneka itu akan menumbuhkan pohon yang bisa tertawa?" Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Tentu saja. Ketika mereka tumbuh, mereka akan membawa kebahagiaan ke seluruh Baghdad." Hari pertama, menjaga tanaman tawa. Pada hari pertama, Abu Nawas bangun pagi-pagi dan mulai menyiram tanaman di pekarangannya. Namun, ia tidak hanya menyiramnya dengan air. Ia membawa rebana dan mulai menyanyi dengan suara nyaring, meski nadanya sering fals. "Hai tanaman kecilku, tumbuhlah dan tersenyumlah. Baghdad sedang menunggu tawamu," serunya sambil memukul rebananya. Anak-anak tetangga yang mendengar itu segera berkumpul di depan rumah Abu Nawas. Mereka tertawa melihat aksi lucu Abu Nawas yang menari-nari sambil menyiram tanaman. "Abu Nawas, kau benar-benar lucu. Apa tanamanmu akan tumbuh lebih cepat jika kau bernyanyi seperti itu?" tanya seorang anak. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja. Tanaman ini tidak hanya membutuhkan air, tetapi juga cinta dan tawa." Hari kedua, kejadian lucu. Pada hari kedua, beberapa boneka yang ditanam Abu Nawas mulai muncul ke permukaan tanah. Para tetangga yang lewat mulai melihat boneka-boneka itu dan tertawa. "Abu Nawas, tanamanmu sudah mulai tumbuh. Tapi mengapa bonekanya dulu yang muncul, bukan daunnya?" tanya seorang tetangga sambil tertawa. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. "Ah, itu karena boneka-boneka ini adalah penjaga tanaman. Mereka memastikan bahwa bijinya tumbuh dengan bahagia." Anak-anak mulai bermain dengan boneka-boneka itu, menggantungkan lonceng kecil di tangan boneka, sehingga setiap kali angin bertiup, lonceng itu berbunyi. Pekarangan Abu Nawas kini menjadi tempat yang ramai dan penuh tawa. Hari ketiga, panen tawa. Pada hari ketiga, tanaman kacang Abu Nawas mulai tumbuh dengan cepat. Ketika para tetangga melihat, kacang-kacang itu tampak seperti wajah tersenyum karena Abu Nawas menggambar mata dan mulut di kulit kacangnya menggunakan arang. "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tanamanmu benar-benar membuat kami tertawa," kata seorang tetangga sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas mengumpulkan kacang-kacang itu dan membawanya ke istana. Sesampainya di sana, ia memperlihatkan hasil panennya kepada raja. "Baginda, inilah hasil tanaman tawa yang hamba janjikan. Setiap orang yang melihatnya pasti akan tersenyum." Raja memeriksa kacang-kacang itu dan tertawa keras. "Abu Nawas, kau memang jenius. Kau telah memenuhi tugasmu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya." Kesimpulan yang lucu. Raja sangat puas dan memerintahkan agar kacang-kacang tawa itu dibagikan kepada seluruh rakyat Baghdad. Orang-orang yang menerima kacang itu tertawa terbahak-bahak melihat wajah tersenyum di kulit kacangnya. Cerita tentang tanaman tawa, Abu Nawas menjadi bahan perbincangan di seluruh kota. Abu Nawas, seperti biasa, kembali ke rumah dengan senyum lebar. Ia tahu bahwa ia sekali lagi telah membawa kebahagiaan kepada semua orang dengan kecerdasannya. Pelajaran dari tawa. Kisah ini mengajarkan bahwa tawa adalah obat terbaik untuk mengatasi kesedihan. Abu Nawas, dengan kreativitas dan kepintarannya, berhasil menanam kebahagiaan di hati semua orang, bahkan di masa-masa sulit. Kisah inspirasi menarik dari Abu Nawas selanjutnya. Menanam bintang-bintang di kebun. Pada suatu malam yang cerah, langit terlihat begitu indah dihiasi ribuan bintang. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Ia tampak merenung dalam diam, lalu tiba-tiba tersenyum. "Andai saja bintang-bintang itu bisa kutanam di kebun, pasti malamku akan selalu terang," gumamnya.
Dari gumaman iseng itu, muncullah ide konyol yang hanya bisa muncul dari seseorang secerdik Abu Nawas. Keesokan harinya, penduduk desa dibuat heboh oleh tingkah Abu Nawas. Ia terlihat membawa sekop dan ember ke kebunnya sambil membawa sebuah karung besar berisi pasir yang berkilau. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya tetangganya. Dengan serius Abu Nawas menjawab, "Aku ingin menanam bintang di kebunku agar malamku selalu terang." Penduduk desa tentu saja bingung dan mengira Abu Nawas sedang tidak waras. Abu Nawas pun mulai menggali lubang-lubang kecil di kebunnya dan memasukkan pasir mengilap ke dalamnya satu persatu. Ia bahkan menutupnya dengan hati-hati dan menyiramnya seperti menanam biji tanaman. Ketika malam tiba, ia duduk di kebun menatap langit. Orang-orang yang lewat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Berita tentang kelakuan Abu Nawas menyebar hingga ke istana. Sang raja, yang sudah lama mengenal keanehan Abu Nawas, menjadi penasaran dan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, kudengar kau sedang menanam bintang di kebunmu. Apakah itu benar?" tanya raja dengan nada menggoda. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku. Sebentar lagi kebun saya akan bersinar seperti langit malam." Raja pun tertawa geli. Namun ia juga penasaran, apa maksud sebenarnya di balik perbuatan Abu Nawas. Melihat ketertarikan sang raja, Abu Nawas mengundangnya untuk datang melihat kebunnya malam itu juga. "Jika tuanku berkenan, malam ini saya undang melihat kebun bintang saya," katanya. Sang raja, yang sangat ingin tahu, menyanggupi. Malam itu, dengan diiringi beberapa pengawal, raja datang ke kebun Abu Nawas. Betapa terkejutnya sang raja ketika melihat kebun Abu Nawas. Di sana, lampu-lampu kecil berwarna-warni terpasang di antara tanaman, memantulkan cahaya dari pasir berkilau yang ditanam Abu Nawas. Cahaya itu tampak berkelip seperti bintang. "Luar biasa. Ini seperti melihat langit di tanah," seru sang raja. Abu Nawas pun tersenyum. "Tuanku, saya tahu bintang di langit tidak bisa ditanam, maka saya ciptakan bintang saya sendiri di bumi." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang selalu punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Bintangmu mungkin bukan dari langit, tapi cahayanya membuat hati orang senang." Sejak saat itu, kebun Abu Nawas dikenal sebagai Kebun Bintang, tempat warga berkumpul setiap malam menikmati keindahan yang diciptakan oleh pikiran cemerlang seorang Abu Nawas. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya menangkap cahaya. Pada suatu pagi yang mendung, langit tampak suram dan gelap. Matahari belum juga muncul, dan desa tempat tinggal Abu Nawas tampak redup seperti malam. Warga desa menjadi gelisah. "Ada yang aneh hari ini. Mengapa cahaya matahari tidak datang?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas yang tengah duduk di warung kopi tersenyum mendengar kegelisahan mereka. "Mungkin cahayanya sedang tersesat," jawabnya santai, membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Namun, diam-diam, sebuah ide aneh muncul di benak Abu Nawas. Ia ingin pergi dalam perjalanan untuk menangkap cahaya. Sore harinya, Abu Nawas mulai bersiap. Ia membawa karung besar, jaring ikan, topi lebar, dan botol kaca. "Untuk apa semua ini, Abu Nawas?" tanya tetangganya. "Aku akan menangkap cahaya agar bisa kubawa pulang," katanya. Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas hanya menghibur diri. Tapi Abu Nawas tak gentar. Ia tahu, walaupun mustahil, selalu ada cara untuk membuat hal mustahil menjadi nyata, paling tidak, dalam bentuk cerita. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju hutan di sebelah timur desa, tempat pertama cahaya pagi biasanya datang. Ia berjalan sambil menengadah, berharap melihat sinar matahari menembus awan. Namun, langit tetap kelabu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijak. "Mau kemana kau, wahai manusia aneh?" tanya burung hantu. "Aku sedang mencari cahaya. Aku ingin menangkapnya dan membawanya pulang ke desaku," jawab Abu Nawas dengan serius. Burung hantu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah bukit yang jauh. "Pergilah ke sana. Mungkin kau akan menemukan sesuatu yang lebih terang dari cahaya itu sendiri." Dengan semangat, Abu Nawas mendaki bukit yang ditunjukkan burung hantu. Di puncak, ia melihat kabut yang perlahan menipis dan menyibak sinar lembut dari matahari yang mulai muncul. Ia segera mengayunkan jarinya ke udara, mencoba menangkap sinar itu. Tentu saja sia-sia.
Sinar itu menembus jaringnya dan menyinari wajahnya. Cahaya tak bisa ditangkap seperti ikan, katanya pelan, lalu membuka botol kacanya, berharap bisa menyimpan sinar di dalamnya. Tapi cahaya itu tetap bebas. Namun anehnya, Abu Nawas merasa hangat di dadanya. Ia mulai mengerti sesuatu. Saat turun dari bukit, Abu Nawas bertemu dengan seorang anak kecil membawa lentera menyala terang. Wajah anak itu ceria meski sekitarnya masih kelam. "Dari mana kau mendapat cahaya itu?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Aku membuatnya dari senyuman dan harapan." Abu Nawas tertegun. "Cahaya bisa datang dari dalam diri?" tanya Abu Nawas. Anak kecil itu mengangguk, "Selama hatimu hangat dan pikiranmu terang, kau tak perlu mengejar cahaya kemana-mana." Dengan pikiran yang penuh renungan, Abu Nawas kembali ke desanya. Langit masih mendung, tapi ia mulai tersenyum. Ia mulai menyalakan lentera-lentera kecil di setiap rumah warga, lalu mengajak anak-anak menari dan bermain. Ia bercerita tentang perjalanannya, tentang burung hantu dan anak kecil penjaga pelita. Orang-orang pun mulai tersenyum, dan tanpa mereka sadari, cahaya pun mulai muncul, bukan dari langit, tapi dari hati mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, matahari akhirnya muncul kembali. Desa bersorak. Tapi kali ini, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia tahu, bahkan tanpa sinar matahari pun, cahaya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu ditemukan dalam tawa, harapan, dan kebaikan kecil yang menyala dari satu hati ke hati lainnya. Perjalanannya memang tak menangkap cahaya seperti yang dibayangkan, tapi ia pulang dengan pelajaran yang lebih terang dari cahaya manapun. Begitulah, kisah Abu Nawas dalam perjalanannya menangkap cahaya. Sebuah pencarian yang membawanya menemukan makna sesungguhnya dari terang. Bukan sekadar sinar, tapi harapan dan kehangatan dalam hidup manusia. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya sepasang sepatu berbicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan dengan riang menuju pasar. Ia mengenakan jubah usangnya yang sudah bertambal di sana-sini, dan tentu saja, sepasang sepatunya yang tua dan compang-camping. Namun, yang membuat orang-orang heran adalah kebiasaannya berbicara sendiri sambil menunduk ke arah sepatunya. "Tenang, tenang, kalian akan segera diganti dengan sepatu baru. Sabar ya," katanya sambil tersenyum. Penduduk yang melihatnya hanya bisa menggeleng kepala. Abu Nawas memang semakin aneh, gumam mereka. Tingkah Abu Nawas itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia datang ke toko sepatu milik seorang saudagar kaya yang terkenal pelit dan sombong. Abu Nawas melihat-lihat sepatu di sana, lalu berkata lantang, "Wahai sepatuku yang malang, lihatlah. Sepatu-sepatu di sini begitu cantik dan mewah. Apakah kalian ingin tinggal di sini?" Para pembeli tertawa geli, tapi si saudagar malah marah. "Hei Abu Nawas, jangan membuat gaduh di tokoku. Kalau kau tak mampu beli, jangan banyak bicara," hardiknya kasar. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak marah. Ia justru tersenyum lebar dan menjawab dengan santai, "Wahai Tuan Saudagar, aku sedang berdiskusi dengan sepatuku, bukan denganmu." Kemudian ia pura-pura mendengarkan sepatunya berbicara, lalu berkata, "Oh, kalian ingin bicara langsung dengan raja? Baiklah, akan kubawa kalian ke istana." Orang-orang yang melihat tingkahnya tertawa, tetapi juga penasaran, apa sebenarnya yang direncanakan Abu Nawas? Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang ke istana dengan sepatunya yang sudah bolong. Ia menghadap sang raja dengan raut wajah serius. "Tuanku," katanya sambil membungkuk hormat, "hamba datang membawa pesan penting dari sepasang sepatu." Raja yang sudah terbiasa dengan kelucuan Abu Nawas tertawa geli, tapi mempersilakannya berbicara. "Lanjutkan, Abu Nawas. Apa yang ingin dikatakan sepatu itu?" tanyanya dengan senyum lebar. Dengan penuh gaya dramatis, Abu Nawas berlutut dan mendekatkan telinganya ke sepatunya, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Yang mulia raja, sepatu hamba mengeluh karena ia dipaksa terus bekerja tanpa henti. Mereka meminta libur, atau paling tidak, tubuh baru agar bisa terus mengabdi melindungi kaki hamba dalam tugas-tugas yang mulia." Sang raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Namun ia tahu, di balik semua lelucon Abu Nawas, selalu tersimpan pesan yang dalam. "Baiklah, Abu Nawas," jawab sang raja sambil tertawa. "Karena sepatu tuamu sudah terlalu lelah dan setia bekerja, aku perintahkan bendahara istana untuk memberimu sepasang sepatu baru, dari kulit terbaik di kerajaan." Mendengar itu, Abu Nawas membungkuk hormat.
Terima kasih, tuanku. Sepatu hamba pasti akan menangis haru bila mendengarnya. Namun, kisah ini belum selesai. Kabar tentang sepatu berbicara itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Banyak orang datang ke toko saudagar pelit tempat Abu Nawas dulu membuat ulah. Mereka semua ingin melihat sepatu yang bisa bicara. Saudagar itu bingung dan marah. Ia merasa dipermalukan karena Abu Nawas justru mendapatkan sepatu baru dari raja, bukan darinya. Ia kemudian datang ke rumah Abu Nawas dengan maksud mengejek. "Wahai Abu Nawas, apakah sepatumu yang baru juga bisa bicara?" Tanyanya dengan nada menyindir. Abu Nawas tidak tersinggung sedikit pun. Ia justru menjawab, "Oh tentu, sepatu ini sekarang tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa bernyanyi." Setiap malam ia bersyukur karena akhirnya tidak dipaksa tinggal di tokomu yang pengap dan penuh keluhan. Si saudagar hanya bisa cemberut dan pulang dengan kesal. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya, berbicara lembut dengan sepatunya yang baru. Sejak hari itu, anak-anak di Baghdad suka bermain pura-pura berbicara dengan sepatu mereka. Mereka tertawa dan belajar satu hal penting, bahwa dengan kecerdikan, kebaikan, dan sedikit humor, kita bisa mengubah ejekan menjadi hadiah, dan menjadikan masalah sebagai cerita yang menghibur. Pesan moral. Terkadang, suara hati bisa terdengar lebih lantang ketika disampaikan dengan cara yang lucu dan cerdas. Dan seperti Abu Nawas, kita bisa mengubah kesulitan menjadi keajaiban dengan sedikit imajinasi.